Banci-banci yang galak berjalan-jalan berayas itu. Uji kita lanang sama lanang, megang dadanya mecet ni. Apa hukumnya? Tidak haram. Tetek lanang. Ya banci. Banci lanang tino. Numpang mecet ni, tak apa-apa. Maya, jangan tahu-tahu. Kalau sepatu ngantak lagi kita. Hai, kau ni memecet, memang tidak nah. Kita lanang jengok betina cantik, bersyahwat. Dak ajak ngapu-ngapu. Sama mak iwak tempalo juga gelok. Mana baca belakang ngetai mana gini. Ngagai kacau gini. Penaki marak meluk cucuk neti. Laki yang meluk tuh iya. Apa siok berdarah? Uji lihat apa dia ni? Apa nyok sambungan hutang? Astaghfirullahalazim. Nak jadi apalah bici itu? Marah laki deh kata agut dan kamu ni deh. Cucuk niti jiji guni. Ayo genti apa? Marah. Nyenyes pula nak wadah apa nak isinya? Iya. Alhamdulillah, saat ini saya tidak menyangka bahwa malam hari ini baca ketemu dengan dulu-dulu wong Palembang sekitar Sumatera Selatan yang mencari rezeki di kota Batam. Alhamdulillah, yang sudah sekian tahun hidup di kota Batam dengan berbagai kesibukan masih menyempatkan diri untuk mempersatukan, bersatu di dalam kebaikan, dan buktinya malam hari ini dengan persatuan tersebut terlaksana acara peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian saya hormati, besaan ini kecil dikit. Kita Bapak dari kecil mulai dari Palembang mungkin sampai saat ini di Batam, sampai umur kita sekian ini, alhamdulillah kita selalu mengikuti acara peringatan Maulud dan peringatan hari-hari besar Islam. Bapak Ibu, usia saya 45 tahun, lahir tahun 74, tanggal 9 Februari, mulai diajak oleh wong tua hadir acara-acara Islam ini. Mbeklah kita besar sedikit umur 10 tahun. Berarti sudah 35 kali menghadiri maulud. Kalau seandainya 1 tahun 1 kali menghadiri maulud. Kalau menghadiri maulud 1 tahun itu 2 kali, berarti dalam masa 35 tahun kurang lebih sudah 70 kali. Artinya sudah 70 sifat terpuji Nabi Muhammad harus ada pada diri kita masing-masing. Tapi pada kenyataan kita tak baca ngomong kuang Bapak, mari kita menyadari diri kita masing-masing sejauh mana kita telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Pak Ibu,
ngadokan acara-acara seperti ini, maulud, Isra Mi'raj, nuzul Quran, sebenarnya Bapak dak kate gunanya ngadokan hari-hari besar Islam nih. Dak kate gunanya duit habis, waktu terpakai, tenaga terkuras, kadang-kadang gawe ditinggal ke meke ke suksesnya acara. Tapi Bapak memperingati hari-hari besar Islam, sesungguhnya Bapak dak kate gunanya. Bapak Ibu boleh laporkan omongan aku nih ke presiden atau ke siapapun, dan akan saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Aku tidak ada ngomong Bapak, bertanggung jawab bahwa memperingati hari-hari besar Islam tak katik gunanya kalau tingkah laku tak berubah. Ya tak? Yang tak semayang masih tak semayang, yang anak keduit tambah jadi, yang ngimbit tanah tambah galak. Ngado ke maulud ini bukan kita cuman kampung Bapak, tekokan apa istana presiden. Setahu saya Bapak, dari mulai Pak Soeharto, kalau Pak Soekarno tak nemui Pak, tapi ada rekaman videonya Pak Soekarno ngadokan maulud, dan beliau memuji Nabi Muhammad. Satu-satunya pemimpin yang patut dan harus dicontoh adalah Nabi Muhammad. Ada Bapak videonya, silakan dicek di YouTube. Pidato Presiden Soekarno tentang maulud Nabi. Yang kutemui Pak Soeharto, Pak Habibie, Gus Dur, Mega, SBY, yang ini. Jokowi. Semuanya Bapak ngadokan maulud, ngadokan Isra Mi'raj, ngadokan nuzul Quran. Di kantor DPR, di kantor MPR, gubernur, wali kota, lurah, Pol PP, kampung-kampung, bahkan semua perkantoran yang ada di Republik Indonesia ini ambil bagian memperingati acara maulud Nabi, Isra Mi'raj, nuzulul. Tapi Bapak, ada tak hasilnya? Ada tak hasilnya? Nah, jadi gunanya kita ngadakan acara seperti ini, mari kita untuk mencontoh Nabi Muhammad. Orang yang mencontoh Nabi Muhammad itu Bapak tak katik ruginya. Bukannya nyontoh Nabi Muhammad itu jadi rugi dah. Nabi Muhammad doanya pasti diterima. Nabi Muhammad pasti masuk syurga. Nabi Muhammad hamba Allah yang paling mulia. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau tidak engkau ya Muhammad, kata Allah, aku tidak akan menjadikan alam semesta ini beserta isinya. Langit, bumi, angin, tanah, air, api, semua alam semesta dijadikan dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup dan mati Nabi Muhammad kemuliaan bagi kita sebagai umat beliau. Kita kalau nak nyontoh wong, yang dicontoh nih wong berhasil apa wong tidak berhasil? Pasti nyontoh wong berhasil. Di pojok dunia nih yang berhasil adalah Nabi Muhammad. Hamba Allah yang paling berhasil di atas dunia ini adalah Nabi Muhammad. Maka itu kita diwajibkan untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan di dalam kehidupan.
Bahkan kata ulama, siapa yang rajin menghadiri acara Maulud Nabi, yakinlah bahwa dia bakal meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maksudnya mak mana Ustaz? Apa waktu dengar ceramah tu dia meninggal? Bukan. Dengan dia dengar cerita Nabi Muhammad, dia mengambil hikmahnya dan diaplikasikannya di dalam kehidupan, diamalkannya ajaran Nabi Muhammad sehingga hidupnya jadi berkah dan bermanfaat. Orang yang sering menghadiri Maulud Nabi, peringatan Maulud Nabi, kata ulama, adalah jalan untuk meningkatkan keimanan kepada Allah, kecintaan kepada Nabi Muhammad. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, dia akan bersamaku di dalam syurga. Bapak Ibu, umat Nabi Muhammad bakal masuk syurga dibagi jadi 3. Umat Nabi Muhammad bakal masuk syurga dibagi jadi 3. Pertama, masuk syurga tanpa hisab. Bahasa Palembangnya apa? Ungkul-ungkulan. Jumlahnya 70.000 orang. Kedua, akan dimasukkan ke dalam syurga dengan melalui hisab yang ringan. Paling gancang, paling ringan seseorang dihisab di akhirat nanti, paling cepat 500 tahun. 500 tahun. Satu hari di akhirat 50.000 tahun. Kali ke 500, berpikirlah. Itu hisab paling ringan. Seseorang diazab di dalam neraka dari dosa yang paling kecil yang dilakukannya, diazab 500 tahun. Duduk. Jenguk anda kamu sana. Jenguk. Kok lama ni? Jadi yang bakal diazab di jiwa neraka, diazab dengan azab yang paling ringan. Dimasuk ke syurga, tapi diazab dulu dengan azab yang paling ringan. Azab neraka tu Bapak, kata Nabi, dipakaikan cenela di sikilnya, dikena ke cenela di sikilnya, dipakai ke sendal di kakinya, ngelodoknya ubun-ubunnya. Kakinya pakai sendal, otaknya ngelodok. Itu azab yang paling ringan di dalam neraka. Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Jikalau penduduk neraka kepengen minta minum, dinjuk minum oleh Allah. Tapi ketika cangkirnya marak rainya, cangkir marak mukanya, banyung belum masuk ke mulutnya, tapi dengan panasnya air tadi menjadikan daging mukanya berlepas-lepasan galau. Itu azab neraka Bapak. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam syurga dengan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mendapatkan khabar dari Allah 70.000 yang bakal dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab, apa Nabi langsung senang? Apa Nabi langsung cukup? Rasulullah menangis.
di hadapan Allah. Puji Nabi, ya Rabb, alangkah dikitnya 70.000. Pecah tak ditambah lagi. Akhirnya diterima doa Nabi. Apa kata Allah? 70.000 itu setiap mereka pacak ngajak 70.000 juga. Jadi kesimpulannya, yang bakal masuk syurga tanpa hisab jumlahnya 4,9 M, 4 miliar 900 juta. Masuk tak kita? Masuk tak? Tak katik bapak yang tak galak masuk surga. Surga itu bapak, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Mata tak pernah nyingok, kuping tak pernah dengar, tak pernah terlintas di hati, saking bagusnya syurga. Di akhirat kaget, uang di dalam syurga paling sedikit dapat bidadari yang bakal ngurus dia di dalam syurga, paling sedikit 100 bidadari. Uang lanang boleh 100, betina juga diurus oleh 100 bidadari. Cantiknya bidadari itu, Bu, kalau dia muka jilbab, dunia ini terang benderang. Satu bidadari, satu tetes keringat bidadari lebih bagus daripada berlian yang terbagus di dunia. Satu tetes keringat bidadari jatuh ke bumi, bumi beserta isini bakal wangi galau. Saking cantiknya bidadari. Jadi ada seorang wanita nanya sama Rasulullah, kalau macam itu kami betina ni kalah. Kata Rasulullah, atau kama kala Nabi, wanita yang soleha di akhirat kaget bakal lebih cantik dari bidadari. Di akhirat, Bu, jangan landas dulu. Di akhirat, dunia masih main inilah. Ibu juga kalau merasa tidak cantik, kepalangan kaget, saya lupa amalannya. Ada amalan ibu supaya wanita bisa terlihat cantik. Dianya jelek tapi dia pacak jadi cantik secantik-cantiknya, asal dia galak ngamalkan amalannya. Ini amalan tidak bisa dicatat. Sebab waktu itu saya juga bapak nerima amalan ini dengar, tidak boleh oleh guru dicatat, dan ngomongnya juga cuma sekali. Harus jernih, harus tenang, dan tidak boleh bertanya sudah. Kalau ibu kepengen menjadi wanita tercantik, amalannya hanya satu, jangan berkacau. Itu baik. Jadi tak terjenguk kaya jahat tu, nah itu kena ya. Tak tahu jahat, ngawas kacau terus. Kacau lagi ketak, ngawasnya lah. Ya? Sangken potenya bidadari bapak ibu. Bidadari minum, banyu yang liwat di tenggorokannya pak, kejingoan dari jabo. Dari luar ini, kejingoan banyu masuk di lehernya. Dalam hadis disebutkan, sangken potenya bidadari itu, som-som di dalam tulang kakinya bisa kelihatan dari luar. Siapa pak yang tak say masuk surga? Kalau tak 1010 Lolo. Hah? Saya pak, kalau macam hadis tentang syurga, rasa nak matilah. Saking nikmat syurga. Lahum fiha fakihatun walahum ma yadda'un. Lapangan golf ada, lapangan poli ada,
cangkir terbuat dari berlian, sendok terbuat dari emas, buah-buahan sekendak bae makan, segala buah-buahan, bahkan buah-buahan yang tidak ada di dunia pun di sana bakal ketemu. Sunginya sungi madu, sungi susu, sungi arak, banyak madu nian bapak ngalir, susu nian ngalir. Bahkan dalam hadis, sekali kita minum air syurga tidak akan haus selama-lamanya. Subhanallah. Walahum ma'ayat, dan apa saja yang mereka inginkan dikabulkan oleh Allah di dalam syurga. Akhirnya bapak, ada wong nanyo, isu go ge Ustaz pacar dak ngokok. Uji kuda gimana nanyo. Tapi berdasarkan ayat tadi Pak, baca ngerokok. Walahumma, dan bagi mereka juga apa yang mereka inginkan dikabulkan oleh Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak ngelebos. Allah tidak akan mungkir janji. Jadi baca usah ngokok, baca. Cuma napi yang ngemek di bawah. Dia nak ngokok, nyari api. Nanya malaikat, malaikat api mana turun. Oh, tak jadi be malaikat urung. Sudah. Man kau tahan, nanjaklah bawah sana. Kalau kau nak ngambil aja lah kau, punah bawah sana. Maka tu gentilah ngokok kata gunung. Duit habis gigi hitam cunggu orang ngesan lah. Ngokok kuat berjalan kulo kele kawak kosetan, minta tu lah gaya. Gaya tambeng. Model main ini panjang umur matilah kan cara. Syurga. Kalau neraka na'iyadzubillah, sangkin hebat syurga bapak. Jangankan orang ahli ibadat, uang ahli maksiat, pejabat koruptor, tukang makan harta rakyat, mimpi masuk syurga. Lalu terajang ke malaikat dia. Awaknya ke hati rakyat, lakoan, beras dikongkon lagi jual kenyo. Masuk syurga. Di malaikat kaya kau empang tangan. Ya. Solat tahajud 2 rakaat berdoa minta surga. Usolli sunat tahajud. Allahu akbar. Habis Fatihah baca kulhu bagi 20. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. Iya. Rakaat kedua habis baca Fatihah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Boleh tak? Boleh. Yang tak boleh itu Fatihah dibagi 2. Kalau ayat boleh, tak apa-apa. Habis salat berdoa, ya Allah ya Tuhanku, Engkau adalah zat yang maha kuasa menentukan segala nasib hambamu. Tiada tempat hamba berharap, tiada tempat hamba bermohon, ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam syurgamu. Noleh malaikat. Malaikat kulhu lagi bagi 2 nak rasa surga kau. Uang yang ibadatnya kuat lagi belum tentu masuk surga. Engkau kau kulhu bagi 2 nak masuk surga. Sangkin wong tu galak-galak. Galak kan? Galak-galau. Sangkin nikmatnya syurga. Nah, sangkin nikmatnya syurga. Yang 3 ikut tadi dibagi golongan tadi, itu yang bakal menikmati syurganya Allah. Dalam keterangan hadis, yang bakal masuk syurga setelah Nabi Muhammad, sahabat Nabi dan para umat Nabi Muhammad yang ahli syurga. Setelah mereka masuk syurga, baru para Nabi dan Rasul yang lain nyusul. Nabi Adam itu di belakang kita bapak. Nabi Adam itu di belakang kita. Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang dijanjikan oleh Allah pasti masuk ke dalam syurga. Ya. Cukup percaya. Isi.
Baju. Amo, jangan. Oh. Jamak penyiksa kamu. Tapi tenang Bapak, tenang. Mik ada di aku. Terserah lah. Kamu nak ngongkon 3 jam 4 jam, mana aku berhenti balik. Nabi Musa alaihissalam seorang nabi yang dipastikan masuk syurga oleh Allah ketika mendengar, ketika membaca dalam kitab Taurat tentang kelebihan umat Nabi Muhammad. Nabi Musa minta kepada Allah kiranya dia dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Allahumma ja'alni min ummati. Ya Allah, jadikan aku sebagai umatnya, jadikan aku sebagai umat Muhammad. Nabi Musa tu Bapak, dadonya lebarnya 3 meter. Dado Nabi Musa lebarnya 3 meter. Kalau dado kita 50 Pak, lebarnya 50. Tinggi kita semeter 65 atau semeter 70. Artinya 2 meter lah kalau ditinggikan. Tak kata orang kita 2 meter Pak. Kalau orang kita matinya 2 meter, kalau dia mati betul dari katil pala. Katil mana ada 2 meter. Palak metu kaki masuk, kaki metu palak masuk. Baca juga muat dewek katil. Satu kebetban sorong ke baik jalan dia. Kalau lebar dadonya 3 meter, kalau dia 3 kali baik dari 3 meter, berarti 9 meter, bahkan sampai 15 meter tingginya Nabi Musa. Tidak mungkinlah dadonya 3 meter, tinggi 3 meter. Itu kotak duku segimpa. Sebesar itu Bapak, Nabi Musa sebesar itu, segagah itu, sehebat itu, minta dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu nikmat yang Allah karuniakan kepada kita Bapak. Tanpa kita minta, kita sudah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Tapi Bapak Ibu, sejauh mana kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan? Karena menurut Al-Quran dan telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, jikalau mereka mengaku mencintai Allah, maka hendaklah kalian mengikuti aku. Maksudnya mengikuti Nabi Muhammad. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, maka orang itu akan dicintai oleh Allah dan akan diampunkan oleh Allah dosanya. Pak, Bu, sarung enggak nyuntuh Nabi Muhammad? Di mana sih saronya? Enggak sulit loh. Di mana sulitnya nyentuh Nabi Muhammad? Tidak ada sulit. Nabi Muhammad hidupnya sederhana. Nabi Muhammad hidupnya pemaaf. Nabi Muhammad hidupnya selalu bersyukur kepada Allah. Nabi Muhammad hidupnya tidak punya rasa dendam. Tidak ada rasa benci dengan wong. Gampang menurut Nabi Muhammad. Soal pakaian, Nabi tidak mengutamakan yang baru dan yang mahal. Nabi mengutamakan adalah yang sederhana dan bersih. Nabi punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Bu, Siti Fatimah punya pakaian tampelannya 20 ekor. Anak Nabi Muhammad. Nabi kadang sampai 7 hari Bapak Ibu tidak makan. 3 hari Nabi tidak makan.
tapi Nabi tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sulitnya nyontoh Nabi Muhammad? Tidak ada yang sulit, tidak ada yang payah. Dan orang yang mencontoh Nabi Muhammad, mengikuti akhlak Nabi Muhammad, disebutkan dalam hadis, man ahabbani, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, itu berarti orang yang cinta dengan aku, kata Nabi. Siapa yang cinta dengan aku, maka dia bersama aku di dalam syurga. Gampang bapak nak masuk syurga, gampang. Hei, masuk neraka yang salah. Masuk neraka yang mahal. Berzina, main betina nakal, main dakocan, main hostess, mayang. Buka itu daftar pelacur di internet, daftar harga pelacur di Indonesia. Buka, ada yang ratusan juta, ada puluhan juta, ada yang jutaan, ada yang ratusan, ada yang duit kok 1000. Kalau kamu enggaknya biji daripada kati tarian, jadilah nah. Ya Allah, tapi mayang. Diskotik 300.000, 1 juta masuk diskotik. Lampu ini nah tadi nah main di diskotik tuh lampunya bukan di pojok, di pinggir. Oh, mayang. Banci-banci yang galak berjalan-jalan berayas itu. Uji kita lanang sama lanang, megang dadanya mecet ni. Apa hukumnya? Tidak haram, tetek lanang. Ya banci, banci lanang tino. Numpang mecet ni, tak apa-apa. Maya, jangan tahu-tahu. Kalau sepatu ngantak kaki kita, hai kan ini mecet memang yang tidak nah. Hah? Maya, jangan keladasan. Maksiat, berzina, maksiat di rumah tu. Maya tidak boleh pahala malam ni pula. Hah? Pergi main judi, makin duit. Nak jadi pejabat, nyogok, makin duit. Masuk neraka mayang masuk syurga tidak mayang. Hadir maulud dicatat pahala, salaman boleh pahala, berjabat tangan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim yang ketemu, mereka bersalaman, kecuali Allah ampunkan dosa mereka sampai mereka berpisah. Pahala malam ni bapak, berapa ribu kita dapat pahala bersalaman. Man safahani dakhalal jannah. Siapa yang bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman, yang bersalaman dengan aku, maka orang itu masuk ke dalam syurga. Bersalaman dengan wong yang pernah bersalaman, yang bersalaman dengan Nabi Muhammad, maka wong yang bersalaman itu masuk syurga. Man ra'a man ra'ani dakhalal jannah. Siapa yang memandang wajahku dan memandang wajah orang yang memandang wajahku, orang yang memandang wajah orang yang memandang wajahku, dia masuk syurga. Tidak mayal. Kita datang dari rumah hadir majlis,
satu tapak kaki kita dihitung ibadat 1 tahun. Kita datang ke majelis dapat banyu minum, ada rezeki dapat makanan. Alhamdulillah. Kita datang maulud bapak bukan ngarep makanan, benar? Ngarep di doa. Kalau misal ada makanan kita tidak dapat, jangan diam, tanya ngapa belum dapat. Ya mungkin panitia lupa ya. Nyumbang 10.000 ngembek snack 3 ekor. Anak 4 diajak galau si kau sewang. Itu bukan nyumbang, tak buat ke? Di mana bapak ruginya? Tidak ada. Nyontoh Nabi Muhammad tidak rugi. Tapi ngapa wong banyak nandak nyontoh Nabi Muhammad? Kehidupan Nabi Muhammad bapak bukan main. Aturan-aturan Islam mulia diatur semaksimal mungkin. Kehidupan Nabi dalam rumah tangga penuh dengan kesederhanaan. Bu, Tino, Nina, ibu-ibu Nina ya. Nah, cantik-cantik ini, termasuk yang jahat. Juga yang jahat kecil hati tidak disebut. Di kamu ngawas yang cantik be aku. Hidup ini bapak ibu, kalau nurut cara Nabi, hidup ini yang penting mengikuti kebutuhan. Kalau hidup mengikuti kebutuhan pasti cukup. Tapi kalau hidup mengikuti keinginan tidak akan pernah cukup, siapapun juga. Wong-wong yang nak jadi pejabat, modalnya pak banyak, miliaran. Ban kita buntu nih, ya keluit miliaran ngasonya jadilah. Ini dah miliaran lah dibagi be. Sampai habis ke duit 30 miliar, ada yang sampai 150 miliar untuk mendapatkan satu jabatan. Padahal kalau nak jadi wong baik tidak harus jadi pejabat. Cukup dengan duit itu untuk berbuat kebaikan. Tapi mungkin mereka kepengen menjadi pejabat untuk membenahi negara kita yang sudah mungkin ya ekok babok begini. Bu, hidup ini mengikuti kebutuhan, maka itu hidup ini jadi nikmat. Tapi kalau hidup banyak kendak, itulah yang jadi susahnya. Contoh, ini kita nak minum. Ini ada banyu putih. Kalau menurut kebutuhan, posisi haus, minta minum, dinjau wong minum banyu putih, cukup belum? Cukup belum? Selesai kan? Selesai dah. Tapi kalau ku BCI Oji, dia ada ter aja. Yang itu bikin beban. Yang itu bikin beban. Sudah dinjaunya teh, mesej pula. Jika ada batu es nih. Batu es nak nyari kulkas, terpaksa nyari duit nak beli kulkas. Itulah yang bikin manusia tidak pernah cukup. Galak jadi ribut dalam suami istri. Kadang bininya ribut, ngoceh terus. Lakinya sabar. Bu, laki sabar itu bukan tidak ngelawan. Meke. Kalau dibalik ke nyo, kita kenapa yang kerok. Nak bini lagi buntu. Ribut, tapi lanang nih bu, ada batas. Jadi pernah ada kejadian, mengkalilah keliwat sabar lakinya berpuluh-puluh tahun, ribut terus bini, tak pernah tak baik. Ribut lagi, sekali hari dan tak tahan lagi, bininya ribut, diangkatnya bini, pasoknya juga sumur, buri rumah ada sumur, celantung. Ya dasarnya ngoceh terus, lagi kok sumur masih ngoceh. Lantak kau, oceh lah bawah sana. Beneran sumur tu banyak lekati. Ngoceh, talak kayaknya. Tamu-lamu hilang pak suaranya.
Nah mati cahaya buang ini. Itulah jahat-jahat bini kan masih dilogoi. Nah hilangnya. No, kati kan suara. Dua lah, kerok pajak tua. Nyari tali. Jolo kenyau juga semua. Oh, sorong. Di cekelnya. Nah, hidup. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah doa kepan diangkatnya bini. Allah. Kapan timbul esak tinggi bu, pak esak tinggi berapa? Esak tinggi, hai siapa kan? Aku jin penunggu sumur, uji yang keluar tadi. Dan ngapa bukan bini aku, ngapa kau metu? Aku ratusan tahun nunggu sumur ini, kan umur jin lebih tua dari kita. Aku lebih lama dari dalam sumur. Yo ngapa bukan bini aku metu? Aku tak tahan bini kau ngoceh bawahannya. Jen lagi ngam. Jadi kalau cak bini repot pasok lagi ke sumur, bening mana? Hah? Bukannya laki itu tidak ngelawan, nanda ribut. Ibu tu pula, bu, jangan keliwat. Kalau memang laki ada apa salahnya? Kan uang nanyo sama Rasulullah, boleh tak ngambil duit laki? Boleh. Kalau memang lakinya belit, bakhil, boleh. Cuman kata Nabi untuk kepentingan kebutuhan rumah, boleh dimbek. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, dia ngembek duit suami, lebih jahat daripada 70 mencuri dalam Islam. Rumah tangga Nabi tenang makmur dengan mengikuti kebutuhan hidup. Karena hidup di dunia ini tidak ada yang tidak dipenuhi oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada barang yang melata di dunia ini kecuali Allah menanggung rezekinya. Hidup di dunia ini Bapak sama dengan tamu datang di rumah kita. Kita sedekah, tamu datang, kita tahu jumlah tamu berapa, kita tanggung jawab. Allah juga tahu berapa jumlah lanang, berapa jumlah betina, berapa yang makan, berapa yang tidak, berapa yang sakit, berapa kebutuhan hewan. Allah tahu. Karena Allah tuan rumah, kita sebagai tamu, ikuti kebutuhan hidup, jangan mengikuti keinginan. Semua kita sudah diatur rezeki oleh Allah, cuman beda nasib. Contoh, kita pergi kondangan, makan prasmanan, Perancis, makan Mbek piring, mbek sendok, mbek nasi, mbek ayam, mbek daging, mbek gado-gado. Ujungnya ada sop. Kawan ngembek sop no jalan, daging nasi mbek sop. Giliran kita kapan tercedok, sekali nyedok kentang, timbul, nyedok pula wortel, singok carak cedok, habis isi. Jadi kawan buri, maju mang, berat ini nih, nunggu mamang, nyari apa? Dagingnya habis, sudah maju lah. Begitu kita maju, panitia nambah isinya. Pak, Bu, pertanyaannya, sop dapat daging rasanya? Tetap sop. Sop dapat kentang rasanya? Sop dapat wortel rasanya? Itulah nikmat Allah. Tidak ada yang tidak dapat nikmat. Semuanya dapat, tapi bedanya nasib. Presiden makan kita, cuman kita beli dia dinyo. Kanon negara nyamin pejabat. DPR ada tunjangan, lembak pejabat nih, ditunjangkan loh. Tunjang luan, tunjang buri, tunjang pucuk, tunjang bawah. Kita tunjangan lama ni lah. Tunjangan tengah patah pula. Nah, pejabat lemak, mobil linjuk, sepatu linjuk, di malaikat ladas Agak kau turun saro kau lah. Nah,
Semua kita dapat nikmat, tapi yang membedakan kita nasib. Rasulullah kurang apa Bapak? Raja mana yang tak kenal kepada Rasulullah? Sampai Rasulullah diperhatikan oleh sahabat. Perut Nabi ni, kalau Nabi rokok, kelotak, bunyi. So duduk, kelotak. Sujud, kelotak, berbunyi. Tak, kelotak. Tak ada Bapak, tak katik sahabat yang berani nanya. Bunyi apa perut Nabi tu? Yang nanya cuma Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya Rasul, bunyi apa perut tu? Letak, letok, letak, letok. Dijengokkan oleh Nabi. Ternyata ya Allah Bapak Ibu, batu tergantung. Kenapa ya Rasulullah? Ya Umar, aku nahan lapar. Aku menahan lapar ya Umar. Sayyidina Umar Bapak mendengar itu nangis. Ya Rasulullah, ngapa tidak ngelapor dengan aku? Ngapa tidak ngelapor dengan kami kalau engkau tak makan? Ya Umar, aku tak mau dikatakan selalu minta dengan umatku. Biarlah aku menahan lapar di dunia ini. Yang penting umatku kenyang. Itu baru namanya pemimpin. Siang tadilah aku omongkan Pak di kompleks sana. Apa dia? Nah, iya. Tahu nyebutnya. Ini nak. Ini kan kampung namanya Sagon Golong. Hah? Oh Sagolo. Sangka Sagon Golong. Sagon Golong itu dari sagu. Sagu diperes, nah ditaruh pucuk kuali, dia tenten, Sagon Golong. Kapan makannya beber putih kalau tahan sagu. Tadi nyok tahu Nabi itu seorang pemimpin punya prinsip, umatku senang dulu baru aku. Pemimpin harus begitu. Tak boleh, harus kita rakyat senang dogen baru pimpinannya. Maka itu nak hati-hati. LT, jadi LT warga dulu disenangkan. Kan LT itu sebenarnya Bapak pejabat yang paling kesian. LT itu singkatan repot terus. Iya LT. Bola nak tidur dengan bini ngetok lawang, ngotok hilang. LT, ya wah Tuhan bola anak mejem. Apa? Ngotok hilang Pak. Jadi tolong Pak lapor ke polisi. Hai besok ya Pak kaget kan. Berangkat pulau baru nak tidur PT apa anak aku bala lah berangkat pulau ya jibini nyogong terus kak mak mana ini kapan boleh anaknya nyogong terus main itulah itu repot terus ya. Pejabat Bapak yang itu yang bagus, pecahnya tidak lemah, tapi itulah yang diharapkan oleh agama. Sekarang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, ngapo sangkan wong itu cak berat nian nyuntuh Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Pada diri Nabi Muhammad itu ada suri tauladan. Suri tauladan itu Bapak, maksud suri tauladan itu keseluruhan. Iya, ngapa? Nabi pedagang, mak mana cara pedagang? Nabi pemimpin, macam mana seorang pemimpin? Nabi politikus, macam mana politik Nabi? Pokoknya nyontoh Nabi itu segala aspek kehidupan ada pada diri Nabi Muhammad. Tapi ngapo Bapak wong pecah berat nyontoh Nabi Muhammad? Sebabnya karena mereka tidak punya 3 sifat. Kalau seseorang itu memiliki 3 sifat ini, maka dia pasti galak nyontoh Nabi Muhammad. Kalau 3 ikut sifat ini
dak katik pada diri dia, malek nian bapak, dak galak nian dia nyontoh Nabi, galak lah dia nyontoh wong barat. Buat apa nyontoh wong barat? Yang dicontoh tu Nabi Muhammad, sebab yang digawe ke Nabi Muhammad Allah ridha, yang digawe ke Nabi Muhammad kita ikuti, itu salah satu penyebab kita masuk ke dalam syurganya Allah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bisa mencontoh Nabi Muhammad bagi orang yang mengharap ridha Allah, bagi mereka yang menginginkan selamat di negeri akhirat, bagi mereka yang banyak ingat kepada Allah. Bapak ngapa macam ini? Aku ni berpakaian macam ini Ustaz. Nyuntuh Nabi Muhammad supaya Allah senang dengan aku. Oh, supaya aku di akhirat kaget dapat ridho Allah. Nah, pakai kopca putih. Kopca putih ni sunat bapak. Tak nunggu pergi haji. Tidak. Wong pergi haji itu bukan untuk dapatkan kopca putih. Pergi haji itu bapak, aku tak galak naik haji. Ku magai wong ngomong, Ustaz insyaAllah aku tahun ni naik haji. Ku magai. Haji itu pergi pak, menunaikan haji, bukan naik haji. Kalau naik haji rasa ke Mekah, Batam banyak gaji naik ibarat. Numpang naik dengan dia tak? Iyo. Kopca putih itu sunat hukumnya, karena Nabi berkopca putih. Nabi pakai sorban bapak, kadang pakai kopiah putih, kadang Nabi tak pakai kopca. Tapi Nabi tak pernah pakai warna hitam. Peci warna hitam ini topi nasional. Banyak botol di pinggir jalan itu. Islam bukan pakai peci. Assalamualaikum pula, nah bingung. Itu pejabat-pejabat yang bukan Islam pakai peci kalau pak. Jadi jangan terbudi dengan peci itu. Keset juga peci itu bapak ada nomor Singapura. Cuman kalau kopca putih ni sudah pergi haji tenang makainya. Kalau belum pergi haji makai kopca putih agak tak tenang. Itu namanya haji ma'lum. Makai kopca pergi belum, nah. Tak ada berdosa ya. Cuman wong kopca putih ni wongnya surah pak. Wongnya tidak pelit. Wong kopca putih. Wong kopca hitam ni pelit. Mana pernah nyuci? Tanyalah. Wong kopca hitam mana pernah nyuci? Dari mulai dia kahwin sampai punya cocong tak pernah dicuci kopca hitam. Ya? Yeah? Nah, sunat. Ngapa? Ini ibu-ibu nih. Bu. Ibu ngapa pakai jilbab? Yolah Ustaz, ini kan perintah agama. Wanita harus nutup aurat. Ibu kalau nyengok badan ibu nih ukuran M baju. Ngapa XL nih? Memang wong Islam betinonya harus pakai baju ngobong-ngobong. Tidak boleh yang ketat-ketat itu, haram hukumnya. Kaki Allah marah, diazab oleh Allah. Nah, jadi wong yang maki-maki itu wong ingat sama Allah kalau. Dan ibu juga untuk apa bu? Ibu ambok-ambok ke dengan lanang lain. Bapak juga, kita lanang nih bapak, berat beban. Kita bangga punya bini cantik. Sebenarnya kalau kita punya bini cantik, wong lain melok menikmati juga. Kita jahat jadi tak bergau. Kita jahat tak bergau. Ngomong, memang sopir yuk, hai. Sopir apa laki ku itu? Ya Allah, Rabbi. Mak langit dengan bumi. Lah, kau. Bini kita cantik, wong melok ngawas. Tak tenang juga itu. Nah, yang tenang tuh wong punya bini jahat. Tenang. Karena bininya tidak diawasi, wong dia main pegel ngawasi. Cantik dan jahat betino itu tergantung di lampu. Kalau lampu itu kejingoan bagusnya. Lampu mati gelap, hilang. Ibu ngapo? Ibu cantik, ibu montok, ibu bahenol, ibu mulus, bukan untuk lanang lain.
Cantik ibu bukan untuk dipertontonkan untuk laki-laki lain. Ayyuma imra'atin kharajat min baiti zawjiha, tidaklah wanita keluar dari rumah suaminya muta'attirun, berpakaian yang mencorok, berpakaian minyak wangi, berdandan yang bagus-bagus, mengakibatkan pandangan laki-laki kepada dia. Apa kata Nabi? Setiap mata memandang dia sama dengan satu kali berzina. Seorang laki-laki, seorang suami yang bangga punya istri cantik, sehingga dia berharap supaya orang lain memuji dia, dia punya bini cantik, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Suaminya Allah siapkan satu kursi di jiwa api neraka. Kelantasan lah. Jadi ibu, ini ibu dengar kamu, cantiknya wanita itu ukurannya suami. Ibu tidak perlu minta nilai dengan lanang lain. Yang penting suami ibu menilai ibu. Itulah ukuran cantiknya betina. Kita juga bapak nyingok betina cantik, nafsu, syahwat, dak katik guna juga. Kita lanang nyingok betina cantik, bersyahwat, dak ajak ngapo-ngapo. Sama mak iwak tempalo juga gelok. Mana baca belakang ngetai mana gini. Ngagai kacau gini. Nah, kalau bini kita pecak sel pacak di tepak. Iyo, pacak di rabo. Halal. Ini gelengan berpacaran pecak nafsu ni ya. Gelengan sudah kawin terkapal-kapal barang itu. Kapan mangak kak? Kakak buntu ni jauh. Iya. Waktu bercewek anjak pakem ni kan. Kalau lepas kancing tu siko. Maka ibu pacak-pacak nyenang ke laki. Rambut tu bersuri. Baju tak pula nak berhenti tiap hari ibu. Yang penting bersih. Walaupun daster siko itulah. Iya pakai malam, cuci pagi, siang jemurkan, ke sore pakai pula. Nak apa asal tidak bau. Ini seminggu tak cuci, nyamuk lagi nyau. Laki marah meluk cucuk neti. Laki yang meluk tu iya. Apa siok berdarah? Uji laki apa dia ni? Apa nyok sambungan hutang? Astaghfirullahalazim. Nak jadi apalah bici itu? Marah laki dek, kata agut dan kamu ni dek. Cucuk ni teh, jiji ku ni. Ayo ganti apa? Marah. Enyes pula nak wadah apa nak isi yo? Iya. Astagfirullah. Masih hidup tak mamang itu? Hah? La haula wala quwata illa billah. Oh, boleh pahala bu. Hei, nyekel tangan bini nah. Bini nyekel tangan laki, laki nyekel tangan bini, melepaskan satu dosa. Ini baru nyekel. Nah, ini cara tua ni, cekelan. Tak cara ngapa-ngapa lagi, jadilah seremet anak. Boleh pahala. Lah barang tua. Kapan malam-malam ngereki bini yang wong tua ni tak ajak tidur kalau kata pikson. Nah, itulah kalau lagi cewekan mambu minyak wangi, kalau punya anak mambu koyo, kalau lah punya cucung mambu pikson. Saling kosok dengan yai, puji nyai. Ya Allah yai tulang galau. Yai tak tua. Yai pula ngosok nyai. Sekosok ah. Pantu kosok ya Allah nyai lah lembut galau. Boleh pahala, jangan tahu-tahu. Nah, jadi kalau laki mati gancang lah. Ya, jari pahala. Boleh pahala. Mencium istri, mencium suami, 10 menjatuhkan dosa, 10 diangkat martabat, 10 kebaikan dia dapat. Berjatuhan dosanya 10. Nyium.
nikmat. Ini dalam kitab Qurratul Uyun. Dia melok 20 kebaikan dapat 20 derajat dan diampunkan 20 dosa. Melok. Bukan main-main. Maka itu mahab mesti pacak nyago badan. Melakukan hubungan suami istri lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu ada keterangannya dalam kitab Qurratul Uyun. Ada yang ngomong dalam ceramah, Pak, wong nanya dengan saya bahwa katanya sekali melakukan hubungan suami istri sama dengan membunuh 1000 wong Yahudi. Aku sampai malam ni belum ketemu keterangannya. Tak boleh masing-masing ngomong. Jadi ibu itu benar apa Ustaz? Nah, belum terbaca aja keterangan itu. Belum terbaca membunuh Yahudi. Jadi ibu-ibu tu jama dengan ustaz jama itu balik ngomong dengan laki, Kak, rupanya Kak sekali berhubungan itu sama dengan bunuh 1000 Yahudi. Ai, uji laki. Anak banyaknya deh. Iya. Pahala. Masya Allah. Alhamdulillah. Mesej laki nak bunuh aku. Nah. Kau. Ujungnya bunuh. Sudah, bini jadi. Akhirnya terbunuhlah 1000 Yahudi. Karena boleh pahala tadi malam ni 2000. Kapan 2000 nak ketiga kali? Laki yang ngomong kalau main ni aku terbunuh. Ya Allah, jam berapa hari ni? Nah, nanya jam kan berhenti. Jawab. Apa nak susah? Tak susah. Kenapa ibu nutup aurat? Karena takut sama azab ibu. Halo. Seorang wanita sengaja membuka auratnya, 1 lembar rambutnya sengaja keluar, dia tahu 500 tahun dia bakal kena nunggu masuk surga. Ibu itu tidak ada punya dosa sehingga dia tidak masuk azab neraka, tapi kan rambutnya keluar sikok sengaja 500 tahun dia nunggu antrian masuk syurga. Hati-hati. Nabi sekali hari ibu menangis. Nangis ni ya. Oh, segan-segan. Uji Siti Aisyah, uji Siti Fatimah. Ngapu abah nangis? Abah ingat waktu masuk jiwa neraka nak malam Isra Mi'raj. Ingat betina tergantung nak, digantung dengan rambutnya. Sudah tu digantung dengan buah dadonya. Dosa apa bah wong betina itu? Sangkan digantung itu. Itulah umatku seorang wanita yang keluar rumah tidak nutup aurat. Betina jilbab tu nak. Kena gantung kan. Kamu malam ni biar jilbab. Dosa. Yang digantung buah dadanya siapa? Itu wanita yang menyusui anak tetangga tanpa izin suaminya. Haram, tidak boleh. Tidak boleh, haram hukumnya. Walaupun anak dia nangis, tetap tidak boleh disusui. Haram hukumnya. Ya, anak tetangga, tambah lagi laki tetangga. Sebenarnya ibu, bapak kita ni memang mesti terima kasih sama Nabi Muhammad. Jadi banyak nian yang sudah ditunjuk tahu oleh Nabi dan hal-hal untuk supaya kita jauh dari azab neraka. Tapi ngapa wong tak baca nyuntuh Nabi Muhammad? Karena dia tidak punya 3 sifat ini. Dia tidak bakal nak ngarep ridha Allah, dia tidak ada kepengen selamat di akhirat, dan dia tidak banyak ingat kepada Allah. Kalau dia mikir hidup ini bakal mati, tidak akan dia maksiat. Hidup ni pasti mati bapak. Tak lemak pula tidak mati-mati. Wong mati kalau dia dewean di Batam. Mana lah wong ya habis kalau di malaikat tinggal kau. Fikirlah rambut panjang, kuku panjang, gigi api lepas kalau. Masih berdoa, ya Allah ya Tuhanku, panjang kalau umurku. Bingung juga, tak panjang-panjang umur tu nak apa? Umur panjang tu kalau ibadat. Umur yang ada lagi solat tidak.
Sholat tidak dilakukan, puasa tidak digawikan, minta umur panjang. Ganti guna. Hidup manusia kalau tidak ibadat, bahagialah binatang dari kita. Percaya tak? Iya je. Kambing tu bergegor pak, kulitnya buat terbangan. Tu yang ibu-ibu nabu tadi. Ya Rabbi barik, kincing-kincing ya Rabbi barik, wa'toni. Kita terbangan. Bimpang abang bimpang, bimpang abang bimpang. Ya Nabi salam alaika. Bimpang abang bimpang. Kulit kambing, dagingnya buat sate, tulangnya buat sop, buntutnya buat sop, buat soto, kepalanya buat kari, lidahnya, jeruannya buat sate padang, kakinya buat kikil, tainya buat popo. Kambing katik buangan. Kita kulit kita buat apa? Daging kita buat apa? Katik manfaat pak kalau bukan amal. Ngapa kita nandak nyuntuh Nabi Muhammad? Emang kita sudah mulia? Semulia apa kita dengan Nabi Muhammad? Sehebat apa kita dengan Nabi Muhammad? Hati-hati bapak, hidup pasti bakal mati. Tidak mungkin tidak bakal mati. Semua kita akan binasa dan mati. Kapan sudah mati? Semua selesai. Harta tinggal, bedeng tinggal, rumah tinggal, siwan tinggal, mobil tinggal, jabatan tinggal. Bahkan istri cantik pun bagi bini jahat. Lagi hidup tinggal terus. Tengoklah kondangan tak diajak. Tanya mang cik mana bicik, usah pandang baik dia tenang. Mamba lagi mati. Kalau kata amal, amalan yang paling hebat adalah amal mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pedagang nyontoh Nabi, jadi pejabat nyontoh Nabi, milih pejabat ikuti aturan Nabi. Ini kan wong lagi kami bapak. Ustaz kalau ceramah tu dah usah nyebut-nyebut politik tu. Ceramah be. Bapak kira politik tu lepas dari agama apa? Hah? Bapak kira politik tu tidak pakai agama? Pojok dunia ini tidak akan benar bapak tanpa agama. Semua harus diatur oleh agama. Agama apapun. Hindu, Buddha, Kristen, tambah lagi Islam. Mengatur ini semua adalah agama. Kalau agama dilepaskan bapak, hancur hidup ini. Kalau soal kita bermasyarakat biasa, tetangga kita wong Nasrani, tetangga kita wong Chinese, wong Hindu, wong Buddha, no problem, tak ngapa-ngapa dia. Lakum dinukum, lakum dinukum, kamu, kami. Jangan saling la a'budu ma ta'budun wala antum abidun nama. Kamu tak bakal nyembah yang kami sembah, kami tak bakal nyembah yang kamu sembah. Sudah jelas ayatnya. Oh wong Kristen nak Natal, lajulah. Siapa nak ngelarang dia Natal? Urusan dia. Yang tak boleh tu wong Islam melok Natal. Itu yang tidak boleh. Ngapa? Kalau kita melok Natal, berarti kita melok menekan adanya Yesus. Sementara mereka meyakini Yesus itu adalah tu. Ada Tuhan selain Allah? Ada tak? Ngapa melok Natal? Anu Ustaz, mbak kuenya, mbak kue. Tapi Ustaz, kalau kita hari raya, orang Cina sepakat rumah kami tu melok hari raya, tidak apa-apa. Agama mereka tidak melarang. Ini agama Islam yang melarang. Ini hari raya melok, Natal melok, cap gome melok, malaikat bingung. Mak mana kawin ni? Sopo tadi di masjid, inilah di gereja pula.
dengar lagi di kelenteng nah kerok budak ini. Anu malaikat toleransi nih untuk ketulah balak kan. Dah bisa Bapak. Nabi pun hidup dengan orang Nasrani, dengan orang Majusi, tapi Nabi tidak terpengaruh. Kalau menurut Al-Quran, Natal itu salah Bapak. Ya? Lagi? Anakku nangis. Ya, dah berhenti lah nak buya habis saya dijawab. Anakku lah nangis. Ya? Nah, alhasil Bapak, ngomong apa tadi? Oh, Natal tadi. Oh, ketika Sayyidatuna Maryam nak melahirkan Nabi Allah Isa, naik ke Bethlehem. Lapang. Siti Maryam tu lapang. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit ilaiki rutaban janiyah. Lapang Siti Maryam nak makan, kata Allah gagal pohon kurma. Kaget yang rutab itu jatuh. Rutab itu Bapak, kurma yang muda. Tua tidak, muda liwat. Mengkel. Menurut wong Arab, ilmu kurma ini, kurma tidak bakal berbuah kalau tidak musim panas 50 derajat. Baru dia pacak masak kurma. Sementara Bapak kalau kita nyengok gambaran Natal, itu Natal Nabi Isa lahir, ada pohon cemara, sama ada salju. Berarti Nabi Isa menurut mereka lahir musim dingin. Menurut Al-Quran lahir musim panas. Bapak nak percaya yang mana? Percaya Quran apa percaya agama wong? Nah, jadi kita bukan tidak boleh bergaul dengan siapapun boleh, tapi tidak harus kita menjual akidah. Kenapa mereka mengikuti orang seperti itu? Karena mereka tidak punya modal 3 tadi. Kalau mereka punya modal 3, aman. Pejabat pemerintah punya modal 3, dia akan berbuat yang baik, berbuat yang benar sesuai dengan aturan agama, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak punya modal 3, itulah jadinya koruptor. Hati-hati. Dulu Bapak ada satu kisah, ada wong ke pasar dengan cucungnya. Jadi beli kacang, sambil wong nimbang itu dia nyembeknya sikok kacang dah, makannya kacang abang. Sudah tidak ngomong dia ngembek kacang sikok itu. Pendek cerita mati wak itu. Begitu mati Bapak dikubur lama puluhan tahun. Kubur itu kena jalan umum. Akhirnya kuburan tadi dibongkar. Uak tadi yang lah mati tadi Pak hancur jasadnya, tinggal tulang belulang. Cucungnya lah besar. Begitu dibuka peti Pak, hancur kalau sudah. Tinggal kerongka kepalanya baik. Cuman anehnya kacang abang masih leket. Kacang abang masih leket di gigi. Karena lagi hidup ngembek kacang abang sikok. Di dalam riwayat Bapak, ada orang ahli ibadat. Orang itu hebat ibadatnya, menurut pandangan orang itu tidak akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Pasti dia masuk syurga. Tapi dia ditahan oleh Allah masuk syurga 500 tahun. Ditanya apa dia sebabnya? Sebabnya hanya satu. Dia pernah minjem satu buah jarum. Jarum itu dia lupa malik ke. Bukan nanda malik ke, lupa malik kan. Ditahan masuk syurga 500 tahun. Mak mana dengan koruptor? Mak mana dengan memakan harta rakyat? Mak mana dengan mereka yang makan harta negara? Benyek dia. Ini kapan mati? Hadirin sekalian, para pengantar jenazah yang terhormat, marilah kita antarkan jenazah almarhum sampai ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Siapa ngomong mati istirahat? Siapa? Tambah engkau ya. Uji malaikat turun kau sini nak penyek kau, turun lah kau. Nak berlari ke mana? Bocok tanah kanan kiri tanah, kapan ngedok ke bawah tambah jeruk. Masih lemah hidup di dunia Bapak. Tidak solat belum kena azab,
Tidak puasa belum kena azab, korupsi tidak kena azab, makan haram belum kena azab, makan riba belum kena azab, masih lemak di dunia. Kalau lubang kubur tidak ada istilah istirahat. Hati-hati, dosa yang paling berat, dosa yang paling berat adalah dosa menyangkut manusia. Hati-hati kalau kita makan hak wong. Jangan sampai kita tidak amanat. Jangan sampai kita tidak sampaikan amanat wong. Tambah lagi kita makan hak-hak orang. Kenapa? Karena itu akan membawa kesengsaraan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, kenapa mereka tidak bisa mencontoh Nabi Muhammad? Karena mereka tidak memiliki 3 sifat tadi. Kalau 3 sifat itu menyatu dalam diri mereka, semua langkah pasti mereka takut kepada Allah. Karena mereka tahu hidup setelah dunia ini pasti ada akhirat, dan di akhirat adalah tempat pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedepan siapapun pemimpin, ingatlah, hati-hati, kita semua akan diminta pertanggungan jawab. Dan kita juga sebagai rakyat yang memilih para pemimpin pun harus bertanggung jawab kalau kita milihnya salah. Kita harus milih yang benar, kita harus milih yang pas dengan hati kita, bukan kita milih yang sembarangan. Modal kita mata nyingok, kuping denger, hati menentukan. Mata melihat kenyataan selama dia menjadi pejabat, telinga mendengar apa rencana dia ke depan, hati kita jawab. Ikuti kata hati, jangan mengikuti kata-kata duit. Bulan April kaget bapak, rakyat bakal diuji dengan pilihan 5 sekaligus. Milih presiden, DPD, provinsi, DPR RI, DPR provinsi, dan DPR kota, kabupaten. Hati-hati, nak benar-benar kita jengok siapa kenal. Yang kita kenal akhlaknya baik, akhlaknya bagus, bermasyarakat, orangnya tanggung jawab, bismillah. Siapapun juga dia, silakan dipilih. Ikuti kata hati, jangan meloi karena duitnya. Dia nginjuk, kita ngembeknya. Dia nginjuk 100 bagi 5 tahun 20.000, 20.000 bagi 360, bahagialah coketan gigi daripada duit. Hati-hati, kalau kita tahu bapak itu ujung 8, kita tahu dia jelek, kita tahu dia tidak bagus, dia tidak amanat, dia tidak bela kepada rakyatnya. Jangan sampai salah menentukan sikap. 5 tahun kita memilih pemimpin salah, dalam 5 tahun itu kebijakan dia kita melok bertanggung jawab. Pilihlah pemimpin yang memiliki 3 sifat ini, yang kita bisa tahu dalam perjalanan hidup dia. Dengan menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kamu dan Allah akan mengampuni dosa kamu. Semoga kita dapat mencontoh Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita. Insya Allah Nabi Muhammad akan mengakui kita sebagai umat beliau, dan kita dikumpulkan bersama beliau di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurang saya mohon maaf pada Allah Ta'ala, saya mohon ampun. Dengan kondisi saya yang kurang sehat, bapak pecah sehat ini tidak sehat bapak, karena memang harus selalu berobat sesuai dengan jam. Insya Allah Ta'ala apa yang disampaikan ini, jangan ingat humornya, jangan ingat ketawanya. Saya yakin bapak 1 atau 2 kalimat insya Allah ada yang bermanfaat. Make handphone merek Siemens, make kartu-kartu simpati. Bapak ibu kalau pecah demen, kapan-kapan gak ngundang lagi. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Besok kami bakal balik ke Palembang. Tolong doa, walaupun kita jauh di mata tapi dekat di hati. Insya Allah di dunia kita kumpul, di akhirat pula kita kumpul sama-sama. Amin ya rabbal alamin.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Subuh kayak di mana sih? Di mana? Pasar Gubah. Subuh kage segi ketiga bulan. Subuh kage Masjid Akhirat di Pasar Gubah. Sagubah. Ya. Sekian, semoga ada manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a syahidin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minnal wa minkum.